Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Gingo. Gingo ini diketahui senang menghabiskan waktunya di klub malam untuk bertemu dengan banyak wanita. Namun kesenangannya itu terhenti ketika polisi datang dan menggerebeknya. Sampai-sampai Gingo harus membayar denda yang mahal untuk bisa lepas dari masalah tersebut. Scene kemudian beralih. Kita diperlihatkan kehidupan sebuah keluarga. Seorang gadis bernama Mui yang diketahui tinggal bersama ayahnya. Jadi ceritanya, ayah Mui ini memutuskan meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan setelah menyadari bahwa Mui memiliki sedikit kelainan gitu nih movie lovers. Yang ternyata dia sangat senang untuk main-main bersama. Karena hal itulah, ayahnya sampai menjadikan Mui sebagai ladang pencarian utama untuk keluarga mereka. Setiap sore, para pekerja proyek mulai mengantri untuk bisa menikmati serabi lempit Mui. Dan Gingo adalah salah satu pelanggan setia Mui. Meskipun postur tubuh Mui agak gemuk, namun Gingo sangat mengagumi kecantikannya. Bahkan Gingo sampai memiliki keinginan untuk menikahi Mui di movie lovers, karena dia sangat menikmati kelezatan kue serabi lempitnya. Selain itu, Gingo juga merasa kasihan kepadanya karena melihat harus meladeni beberapa orang pembeli setiap harinya. Singkat cerita, ketika Gingo sedang main-main bersama dengan Mui lagi, dia terkejut ada air putih yang keluar dari buah semangkanya. Setelah ditelusuri, ternyata Mui sudah memiliki seorang anak gitu di movie lovers. Kemudian di suatu hari, ibunya Gingo mendesak agar anaknya segera menikah. Karena hal itulah, tanpa pikir panjang, Gingo pun memutuskan untuk menikahi Mui dan mereka pun melangsungkan pernikahan secara sederhana. Hari demi hari telah berlalu. Kini, mereka berdua terlihat tinggal bersama dengan ibunya Gingo. Karena Mui selalu meminta jatah terus-terusan, mereka berdua pun banyak menghabiskan waktu untuk melakukan aksi tersebut. Bahkan, suara aksi mereka sangat berisik sampai-sampai membuat ibu Gingo dan anak Mui harus menggunakan headset. Karena Mui selalu meminta jatah tanpa kenal waktu, akhirnya mereka sering mendapatkan teguran dari tetangga. Bahkan parahnya, setiap saat Mui tidak henti-hentinya meminta jatah, sekalipun di tempat umum, dia melakukannya dengan penuh semangat. Karena hal itulah membuat Gingo sampai kesulitan untuk berjalan ketika bekerja. Rasa sakit yang dialaminya itu mulai sangat mengganggu aktivitasnya. Bahkan malah membuatnya harus dipecat dari pekerjaan. Hari demi hari telah berlalu. Hari itu, Gingo terlihat baru saja pulang. Namun dia merasa bingung karena istrinya tidak ada di rumah. Setelah beberapa saat mencari keberadaannya di sekitar apartemen, ternyata Mui ada di rumah tetangga gitu di movie lovers. Dan parahnya sedang asik main-main bersama. Melihat hal itu, Gingo pun merasa kesal. Namun di situ tetangganya memberitahu bahwa Mui yang mengajaknya. Gingo yang merasa tidak percaya, dia pun akhirnya membawa Mui pulang ke rumah. Sampai di suatu hari, ketika Gingo merasa kesulitan menangani keinginan istrinya itu yang sangat tinggi, pada akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan Mui kepada ayahnya. Dan disitulah sang ayah pun menceritakan bahwa Mui dulu juga pernah memiliki seorang suami, yaitu seorang kakek tua yang seumuran dengan dirinya. Namun kakek tersebut mengembalikan Mui juga kepadanya karena tidak sanggup menangani keinginan Mui. Sejak Mui menikah dengan Gingo, pada awalnya ayah Mui yakin bahwa Gingo cocok dengan anaknya. Namun ternyata performa Gingo masih jauh di bawah ekspektasi Mui. Kemudian suatu malam, Mui tiba-tiba merasa gelisah dan ingin aksi main-main bersama. Saat suami pertamanya datang, pria tersebut langsung menolak karena tidak sanggup memulai permainan dengan Mui. Pada akhirnya,
Sang ayah pun menggunakan cara lamanya dengan melepas tangan palsunya untuk mengaduk kue serabi Mui. Kemudian di keesokan harinya, Ginggo mencari cara untuk mengatasi masalah Mui yang tidak terkontrol. Dia memutuskan memanggil seorang dokter untuk memeriksa Mui. Dokter itu menjelaskan kepada Ginggo tentang keistimewaan yang dimiliki Mui, dengan menjelaskan bahwa itu sangat jarang ada di dunia. Meskipun begitu, dokter tidak bisa memberikan solusi Nemophilofers, karena ternyata memang tidak ada obat untuk mengatasi kondisi Mui tersebut. Mereka semua sebagai orang terdekat pun mulai putus asa, karena kondisi Mui semakin tidak terkendali gitu Nemophilofers. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan Mui untuk kembali berjualan kue serabi. Meskipun hal tersebut menjadi ladang penghasilan bagi keluarga mereka, namun sayangnya, di suatu hari mereka harus berurusan dengan pemeriksaan polisi yang menyatakan bahwa kapal mereka itu ilegal untuk berlabuh di dermaga tersebut. Karena hal tersebutlah, mereka harus segera pergi dari sana. Seiring berjalannya waktu, bisnis mereka mulai sepi gitu Nemophilofers. Bahkan, mereka lah yang mendekati kapal satu persatu dengan harapan mendapatkan pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka. Tentunya, terutama untuk memenuhi kebutuhan Mui. Sampai di suatu hari, ada seseorang yang menyampaikan bahwa kelainan yang dimiliki oleh Mui itu ada kaitannya dengan legenda laut di Hong Kong. Jadi ceritanya, untuk menyembuhkan kelainan itu dibutuhkan seekor ikan laut khusus. Dan pada akhirnya, Ginggo dan Mui memutuskan untuk membeli belut laut. Kira-kira untuk apa Nemophilofers? Untuk digoreng? Wah, bukan. Karena konyolnya, mereka membiarkan belut laut itu masuk ke dalam kue serabi Mui. Meskipun terdengar aneh, mereka tetap berharap hal tersebut akan membawa kesembuhan bagi Mui. Dan ternyata, Mui berhasil mengatasi tantangan si belut laut Nemophilofers. Bahkan, Mui malah terlihat begitu bahagia, karena kini dia bisa sedikit mengontrol keinginannya. Singkat cerita, mereka tetap mencari pelanggan untuk menggunakan jasa Mui. Mereka berhasil menarik perhatian banyak pelanggan baru di dermaga tersebut. Bahkan di tempat baru itu, dalam waktu singkat, kabar tentang Mui si penjual kue serabi menyebar luas di warga sekitar. Sampai di suatu saat, Mui kembali merasa kecewa oleh seorang pelanggan karena permainannya terlalu singkat. Dia terlihat kembali ke kapal, bahkan saat Mui bertemu dengan Ginggo dan ayahnya, dia justru memilih untuk menjauh. Dia terlihat menangis dan memilih untuk kabur dengan cara berenang. Tapi untungnya, Ginggo berhasil menemukannya kembali Nemophilofers. Kemudian, Mui beserta keluarganya diketahui harus terus berlayar, karena mereka tidak memiliki tempat untuk berlabuh. Dan meskipun sudah mencoba berbagai cara, ternyata kelainan Mui tidak dapat disembuhkan. Di akhir film, tidak ada kepastian untuk akhir kisah mereka, seolah memberi kesan bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan yang tidak terduga. Dan film pun selesai. Oke Movielovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yaudah, bye-bye.